Kita takut cowok kamu itu Mas Restu. Kalau gitu bisa kita semua ketemu sama dia. Aku kenalin ke Mas Restu. Kenalin ini Mas Restu. Berkisah tentang kisah nyata seorang mahasiswa kesepian karena menjadi jomblo dan kehilangan kedua orang tua yang meninggal dunia. Tapi setelah kesepian itu terobati, dia justru sangat aneh karena punya kekasih seorang pocong. Lalu apa tujuan si pocong sebenarnya? Apa si pocong ingin mempunyai pocong junior? Daripada penisirin, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Berlatar tahun 1986, kisah diawali dengan penggalian sebuah makam. Entah makam siapa, tapi mayat itu dibawa ke sebuah rumah dengan sebuah gerobak. Beralih ke rumah si dukun, di mana dia sedang memulai ritual. Lalu setelah membacakan mantra, si dukun juga memandikan jasad itu. Tapi tanpa dukun sadari, ada sesosok anak kecil yang melihat ritual itu. Singkat waktu, 10 tahun telah berlalu. Muncul penampakan 3 sosok gadis cantik, sebut saja Mawar yang sedang berulang tahun, ditemani sahabatnya. Mereka adalah Faye dan Kartika. Setelah ultah selesai, Mawar bergegas mandi dan berdandan layaknya model era 90-an. Lalu setelah itu, seperti biasa, Mawar berziarah ke makam orang tua. Mawar kesorean datangnya. Bu, kemutan toh? Hari ini Mawar ulang tahun loh. Ibu gak kangen Mawar? Singkat waktu, Mawar sudah di pemakaman dan sedang mendoakan kedua orang tuanya, di mana orang tua Mawar dimakamkan di liang lahat yang sama. Tak lupa sebelum Mawar pergi, Mawar berdoa agar dipertemukan dengan sosok pria tulus yang mencintai dirinya. Lalu tak lama setelah itu, angin bertiup kencang sampai bulu ketek Mawar ikut merinding. Dan selalu ada bapak dumateng ibu. Beralih ke sebuah kosan, di mana Faye duduk bersama Alex pacarnya, sementara Kartika dan pembantu kosan yang bernama Empok Ati nampak cemas karena sudah larut malam. Mawar belum juga pulang. Tak lama setelah itu, Mawar pulang dalam keadaan tersenyum, tercium aroma harum bunga, dan Faye juga menyadari bahwa Mawar pulang diantar oleh seseorang. Dulu cerita dulu, Mawar. Salting. Mawar terlihat malu, bahkan salah tingkah, mencoba bergegas ke kamar. Dan sesampainya di kamar, Mawar membuka box dari seseorang yang ternyata berisi pita berwarna merah. Sampai pada akhirnya, di mana saat Kartika mengangkat telepon, namun si penelpon tidak berbicara sama sekali. Dan seketika suasana berubah menjadi merinding. Halo, siapa ya? Tapi setelah itu, Mawar tiba-tiba muncul dan berkata, cuekin aja panggilan itu hanya dilakukan oleh orang iseng. Keesokan harinya, Kartika merasa bahwa telepon semalam berasal dari kekasih Mawar. Namun Mawar hanya tersenyum, bahkan membuat Dona teman kos mereka juga ikut senyum. Tahu kapan Kartika? Tuh ditanya, Ti, kapan? Udah ada tumpang. Gitu, kamu mimisan. Singkat waktu, manakala Faye sedang mengobati mimisan Mawar, Mawar curhat dia bernama Restu. Restu adalah sosok yang sangat tampan dan Mawar merasa nyaman. Scene beralih, manakala Mawar OTW kampus menggunakan pita pemberian Restu, tapi Faye melihat Alex berjalan dengan wanita lain. Lalu Mawar mengatakan wanita itu adalah selingkuhan Alex. Hai, teman kamu kenapa sih? Itu tadi siapa? Tanpa kebanyakan berpikir, Faye mendatangi Alex. Lalu Alex mengatakan wanita ini bernama Lina. Dia adalah ahli spiritual dan kita cuma sebatas teman.
Malam harinya, para penghuni kosan khawatir karena makan malam telah tiba. Namun sosok Mawar belum juga datang dan mereka tidak tahu Mawar ada di mana dan sedang berbuat apa. Lagi dinner beneran sama pacarnya. Apa sih? Kan kalian mah lebih deket ya? Mau tahu aja lo. Tapi manakala Mpok Ati pergi ke dapur, dia justru melihat Mawar menyeduh kopi. Dan kopi itu spesial untuk kekasihnya bernama Restu, yang sebentar lagi Restu akan datang. Apa me? Pagarnya mau dikunci. Keesokan harinya, Mpok Ati dibuat jengkel manakala lantai terlihat kotor dipenuhi tanah. Dan Mpok Ati juga tahu bahwa kopi buatan Mawar juga belum diminum. Tentu saja Mpok Ati bertanya seperti apa sosok Restu itu. Tak lama setelah itu, Alex muncul untuk mengajak Faye ngampus bareng. Namun Alex justru mendengar suara pria di kamar Mawar. Alex tentu curiga Mawar sedang adu gabrut, tapi ternyata Faye mengajak Mawar untuk ngampus bersama. Namun Mawar tidak berbicara sama sekali dan ekspresi muka Mawar sangat kaku, layaknya kanebo kering. Beralih ke Kartika yang sedang siaran di sebuah radio, di mana masuk seorang penelpon. Dia menitip salam kepada Mawar dan berkata jaga terus janji kita. Dan seketika suasana studio mendadak merinding. Kartika dan Faye mulai curiga dengan semua tingkah Mawar yang sangat aneh. Mulai dari tidak menepati janji, pinjam dulu 100, jarang nongkrong bareng lagi. Dan sepertinya ini semua karena punya pacar. Malam harinya, Mawar sibuk mempercantik diri menyambut Restu, sementara Faye sedang asik belajar. Dan tak lama setelah itu, Faye mendengar Mawar sedang bersenda gurau dengan seorang pria di dalam kamar. Jangan tinggalin aku ya. Sepertinya Mas Restu di dunia ini akan ikuti Mas kemanapun. Sebagai seorang sahabat, Faye mengingatkan Mawar bahwa tidak baik membawa pria di dalam kamar. Selain bisa menimbulkan fitnah, hal itu bisa berujung zina. Namun respon Mawar adalah tersenyum creepy. Restu itu. Singkat waktu, Faye memulai mencari info tentang sosok Restu. Dan ternyata semua nama Restu di kampus sudah mempunyai pacar. Dan tak satu pun dari mereka adalah Restu yang dicari. Faye beralih ke sosok Lina yang katanya ahli spiritual, di mana menurut Lina, Mawar telah ketempelan. Dan Lina berharap Faye mengambil sesuatu yang telah Restu berikan kepada Mawar. Mawar mulai berubah semenjak dia punya pacar. Pokoknya semenjak dia balik dari makam orang tuanya. Dia pulang membawa sesuatu? Singkat waktu, Faye berhasil menyelinap ke kamar Mawar dan juga berhasil mengambil pita merah itu. Tapi tak lama setelah itu, yang terjadi adalah aku khawatir soal pacar kamu. Gak usah ikut campur. Mawar yang hendak memakai pita merah itu menyadari pitanya telah hilang. Mawar curiga pelakunya adalah si Faye. Keesokan harinya, mereka bersama menemui sosok Lina, di mana mereka memberikan pita merah dan menguji pita itu. Dan alangkah terkejutnya mereka karena pita merah itu sebenarnya adalah tali pocong. Sepertinya ketempel makhluk goib. Bentuknya seperti apa? Singkat waktu, Faye, Kartika dan Dona melakukan ritual demi melihat sosok Restu. Sementara di sisi lain, Mpok Ati yang sedang mengangkat jemuran justru melihat pocong. Tak lama setelah itu, mereka kompak menemui sosok Mawar, di mana Mawar sedang membuat kopi. Dan di momen inilah mereka minta dikenalkan dengan sosok Restu, kekasih Mawar. Aku punya Mas Restu. Kalau kalian mau ketemu dia, malam ini dia datang. Malam harinya, di mana mereka sedang menunggu kedatangan sosok Restu, menemui hal yang sangat menyeramkan, di mana suasana gelap seperti mati lampu dan sosok Mawar tiba-tiba menghilang. Mau ke depan, lo lihat kamarnya. Kita kemana, Mam?
Dalam proses pencarian, Faye bertemu sosok Mawar dan Mawar tidak keberatan Faye bertemu Restu, tapi ternyata sosok Restu yang dimaksud Mawar adalah seorang pocong. Kenalin Mas Restu. Tidak hanya Faye yang ketakutan, Mawar juga memperkenalkan Restu kepada penghuni kos lain dan tentu saja mereka semua sangat ketakutan. Namun sebagai sahabat Mawar, mereka tentu sangat iba dan ingin Mawar seperti dahulu lagi. Lalu pada saat Mawar di luar rumah, dia sedang hujan-hujanan dan pada akhirnya Mawar jatuh pingsan. Faye lalu minta Po Atik menghubungi saudara Mawar yaitu Melati. Sementara Faye dan Kartika akan OTW ke kos sosok Lina untuk meminta bantuan. Tapi sesampainya di kosan sosok Lina, betapa terkejutnya mereka ketika bertemu sosok Alex. Dan ternyata perselingkuhan Alex dan Lina adalah sebuah kebenaran. Sayang, aku bisa jelasin. Apa peduli? Gue cuma perlu bantuan dia. Sebagai kekasih Alex, Faye tidak mempermasalahkan itu. Dia justru memprioritaskan sosok Mawar yang sangat butuh bantuan. Ini caranya buat lo minta maaf. Tunggu sebentar. Singkat waktu, ritual pengusiran pocong dimulai, di mana mereka meletakkan Mawar di atas kain kafan. Tapi setelah itu, sosok Restu datang dan menarik Mawar. Tapi keadaan mulai membaik manakala mereka membungkus Mawar dengan kain kafan. Namun sialnya, keesokan harinya Mawar justru menghilang entah kemana. Gue cari ke kamarnya. Gue depan. Tak lama setelah itu, sosok Melati saudara Mawar telah datang, di mana Faye bercerita semua hal aneh yang menimpa Mawar. Dan Mawar sekarang entah ada di mana, sedang berbuat apa. Pocong. Mawar mulai aneh dari makam bapak dan ibu kalian, Mel. Lina menemukan sebuah cara untuk menemukan Mawar, di mana kita harus mengunjungi kediaman orang tua Mawar dan di sana ada petunjuk di mana Mawar berada. Singkat cerita, mereka sampai di kediaman orang tua Mawar, di mana rumah nampak terbengkalai dan ada sesosok jasad pocong yang nampak sangat bau dan sangat menyeramkan. Benar dugaanku, ini ritual pesugihan. Lalu Lina menceritakan semua hal yang selama ini disembunyikan, di mana orang tua Mawar dahulu melakukan pesugihan dengan media jasad pocong, dan jasad pocong itu bernama Restu. Karena mungkin mbak, bapakku wong apik. Karena urusannya karo pocongan kuwi. Menurut sosok Lina, satu-satunya cara untuk mengakhiri semua teror ini adalah dengan mengubur jasad Restu bersamaan dengan jasad orang tua Mawar. Artinya mereka ada di liang lahat yang sama. Malam harinya mereka membawa jasad Restu untuk kembali dikubur. Tapi sialnya mereka terpisah dan suasana sangat mencekam. Tak lama setelah itu, Faye dan Melati melihat sosok Mawar dan mengejar dia. Sementara Kartika dan Lina melihat rombongan orang membawa keranda mayat dan mereka memutuskan untuk mengikuti. Ikutin mereka. Beruntung sekali, pada akhirnya mereka bertemu kembali dan sosok Alex dan Kartika lah yang memulai ritual penggalian kubur. Dan alangkah terkejutnya mereka karena sosok yang mereka temukan di liang lahat adalah sosok Mawar. Lalu setelah mengevakuasi Mawar dari liang lahat, sosok jasad Restu dimasukkan ke liang itu. Dan di momen inilah pada akhirnya sosok Mawar kembali jomblo. Scene beralih manakala Mawar kembali ceria, sementara Faye sekarang sudah putus dari Alex dan sosok Lina juga tidak menerima Alex yang doyan selingkuh.
Setelah mereka berkumpul dan tertawa, Mawar kembali ke kamar. Lalu dia menangis di depan cermin. Tapi seketika tangisan itu menjadi sebuah senyuman aneh. Mawar kembali seperti psikopat. Keesokan harinya mereka menerima sebuah surat dari Mawar. Dan entah apa isi surat itu, karena mereka serentak mengunjungi kamar Mawar. Lalu setelah pintu terbuka, yang terlihat adalah Orang yang bisa mencintaiku apa? ya, sosok yang selama ini mereka perjuangkan mati-matian justru memutuskan gantung diri. Dan apa yang tertulis dalam surat itu, andai mereka melihat apa yang Mawar lihat, niscaya mereka akan melakukan hal yang sama.